Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial SMP 32. Di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah aplikasi. Aplikasi ini bernama aplikasi Sitebooks. Ya. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan file PDF ya, sehingga seolah-olah menjadi tampilan buku. Nah, contoh misalnya buku novel atau buku mata pelajaran, itu semua bisa ditampilkan dalam bentuk buku ya, di aplikasi ini. Nah, dan tentunya tampilan dari file PDF kita itu lebih menarik dibandingkan ketika kita membuka file PDF tanpa menggunakan aplikasi ini. Nah, baik, langsung saja anak-anakku semua dan ataupun Bapak Ibu guru, kita lihat langsung masuk ke aplikasinya. Jadi ini penampakan aplikasinya ya. Coba saya masuk, klik satu kali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di tampilan awal kita akan diperlihatkan sebuah rak. Jadi sebuah rak kayu, di mana dalam rak kayu itu sudah tertata beberapa buku. Jadi ceritanya ini fungsinya kayak perpustakaan digital gitu. Nah, di rak ini itu akan tersusun beberapa buku bergantung buku apa yang kita simpan di database-nya. Nah, jadi nanti saya insya Allah akan atur rak ini menjadi 2 rak. Nah, satu rak isinya tentang buku pelajaran ya, atau buku non fiksi. Nah, kemudian rak yang lain saya akan atur sehingga dia khusus saja berisi tentang buku fiksi. Ya, buku cerita, kemudian buku novel, buku intinya buku fiksi lah ya, yang sejenis dengan novel. Nah, langsung saja saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semua bagaimana tampilannya ketika saya membuka buku informatika misalnya ya. Ketika saya membuka buku informatika, coba ini ya, kita tes buku informatika ini, kita buka. Nah, maka akan diberikan kita tampilan seperti ini. Jadi SMP kelas 8. Seperti ini penampakannya buku informatika ini. Nah, kalau kita geser ke sebelah, maka dia tampilannya seperti ini. Dia seperti buku Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi tampilannya sangat menarik. Nah, coba kita masuk ke halaman 5 misalnya. Nah, di situ ada ya, tidak usah ke halaman 5, halaman sini saja. Di sini ada istilah-istilah yang mungkin siswa itu masih banyak yang belum tahu, kayak misalnya refleksi gitu kan. Kemudian apa lagi? Kemudian ini refleksi, kemudian jurnal, kemudian perencanaan, ya banyak. Nah, ini nanti yang katanya dalam program literasi kita akan dilatih anak-anak untuk mencari istilah-istilah yang mereka tidak tahu maknanya. Lalu kemudian mereka eksplorasi dan mencari apa makna dari kata sulit yang mereka dapatkan itu. Ya. Nah, ini contoh buku informatika. Nah, coba kita buka buku yang lain. Contoh misalnya buku PAI ya, kelas 7 misalnya. Nah, seperti ini. Inilah penampakan buku PAI. Nah, di sini banyak sekali istilah-istilah yang pastinya akan menjadi bahan literasi anak-anak nanti di sekolah. Contoh takrir. Apa itu takrir, Pak? Kemudian tabiat, ya. Kemudian mushaf. Kemudian apa itu mutawatir, banyak sekali. Banyak istilah-istilah yang bisa dijadikan sebagai bahan literasinya nanti ketika program kita ini, yaitu program literasi rutin sudah dijalankan. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Coba kita misalnya buka buku yang non mata pelajaran. Contohnya misalnya panduan umum ini, apa ini? Panduan umum apa ini? Panduan umum paduan suara mahasiswa nasional tahun 2022. Nah, kita buka, sama seperti buku, terlihat seperti buku. Nah, seperti itu. Ya.
Oke, jadi saya ulang lagi bahwa fungsinya ini adalah berfungsi seperti raknya Bu Ida atau Bu Darlina di perpustakaan, sehingga memudahkan para siswa. Karena kita melihat selama ini siswa itu lebih cenderung lebih menyukai literasi dalam wujud digital. Mereka cenderung tidak suka atau bahkan tidak tertarik dengan literasi yang melibatkan buku atau berinteraksi dengan buku. Nah, sehingga semoga dengan adanya aplikasi ini bisa membantu anak-anak meningkatkan minat literasinya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video tutorial singkat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.